Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, izin masuk. Kenapa kamu baru datang? Maaf Bu, saya kesiangan. Ibu harap kedepannya kamu lebih disiplin ya. Kalau kamu terlambat, kedepannya ibu akan memberikan kamu hukuman, yaitu berdiri di depan kelas. Siap Bu, lain kali saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Coba kalian lihat di depan, belakang, samping, kanan, kiri kalian apakah terdapat sampah? Kalau ada, silahkan kalian buang ke tempatnya. Baik Bu. Dan dibuang semua sampahnya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, ibu minta tolong untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian lihat lagi bangku-bangku di sebelah kalian, kanan kiri, depan belakang. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Bayu dan Roni. Kenapa? Apa Bu? Mereka yang mengganggu. Gak penting. Sinta sakit juga Bu. Sinta sakit. Milky sakit Bu. Milky sakit. Ada Bu. Ada di meja Bu. Ada suaranya di meja Bu. Oke, Bu lihat-lihat kalian hari ini pada itu ya, semangat banget. Supaya makin semangat, Ibu mau kita sama-sama stretching dulu. Baik Ibu. Silakan berdiri. Ibu jatuhkan dulu ya. Oke Bu. Tepuk semangat. 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 Ayo silakan salah satu memimpin. Tepuk semangat. 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 Kita memasuki pembelajaran. Sebelumnya masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Silakan yang tahu angkat tangannya. Ibu, Ya silakan Devi. tentang kisah keteladanan Siti Fatimah Zahra. Bagus sekali Devi. Lalu kan kita sudah belajar tentang kisah teladan dari Fatimah Az-Zahra. Ayo masih ingat sikap atau sifat teladan apa saja yang dimiliki Fatimah Az-Zahra? Saya Bu. Silakan Melka. Rendah hati dan taat kepada suami Bu. Bagus sekali Melka. Misbah ada tambahan? Rendah hati dan bersahaja Bu. Ya, bagus sekali jawabannya Misbah. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu terkait dengan kisah Uwais Al-Qarni. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan biografi dan kisah teladan beliau. Saya ingin membantu ibu untuk membaca pembelajaran kita hari ini. Saya Bu. Ya, silakan Devi. Pertama ada menceritakan kembali kisah teladan Uwais Al-Qarni dengan pengamatan dan diskusi. Kemudian ada mengidentifikasi sifat-sifat utama Uwais Al-Qarni dengan berdiskusi. Kemudian ada memahami sifat-sifat utama Uwais Al-Qarni dengan berdiskusi kelompok. Ya, terima kasih Devi. Sebelumnya ada yang pernah dengar itu siapa itu Uwais Al-Qarni? Pernah Bu. Apa yang membuat Uwais itu begitu dikenal? Karena berbakti kepada ibu. Berbakti kepada ibunya. Ya, bagus sekali kita beri tepuk tangan untuk Devi dan Oke, benar sekali ya. Uwais itu dikenal karena baktinya kepada sang ibu khususnya. Nah, Uwais Al-Qarni ini hidup di Yaman. Ada yang tahu kenapa beliau itu diberi gelar Al-Qarni?
Tahu. Alasan beliau diberi gelar Al-Qarni karena beliau berasal dari daerah Al-Qarni. Nah, lebih tepatnya dari kabilah Murad yang berada di Yaman. Beliau begitu berbakti kepada ibunya karena beliau hanya tinggal bersama sang ibu. Uwais Al-Qarni ini pernah mengidap penyakit kusta. Nah, dulu beliau pernah mengidap penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini meninggalkan bekas di kedua lengan beliau. Yang besarnya itu sekitar sebesar logam dirham. Ketika Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah pemimpin dari tabi'in dan berpesan kepada Umar bin Khattab. Ada yang tahu isi pesan Rasulullah kepada Umar bin Khattab terkait Uwais? Jahat dan tidak kalimat. Jadi pesannya adalah untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, Bu. Oke, benar sekali ya, untuk meminta pengampunan gitu, mendoakan kita untuk diberi ampunan oleh Allah. Nah, selanjutnya ibu akan menayangkan sebuah video. Harap diperhatikan dengan seksama ya. Jadi itu tadi ya, kisah Uwais yang berbakti pada ibunya yang berusaha untuk mewujudkan impian ibunya untuk pergi haji. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas kali ini berkelompok, satu kelompok 2 orang. Jadi nggak ada perkelahian lagi. Ibu akan memberikan kalian waktu 15 menit untuk menjawab soal yang telah ibu sediakan. Bu. Silahkan berdiskusi bersama temannya. Selesai kalian jawab, ibu harap untuk mempresentasikan dulu. Silahkan. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ibu minta untuk mempresentasikan jawabannya. Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 1. Ya, silahkan kelompok C, Mira Salina dan Rita. Dua-duanya silahkan maju ya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal yang pertama yaitu hikmah, kisah, dan fenomena hikmahnya. Yang pertama, waktunya si Uwais kepada ibunya mengatakannya, kemudian dihapuskan dosanya dan dijamin masuk surga. Kemudian kesabarannya dalam menjalani kehidupan dengan kesederhanaan untuk anak-anak, disembuhkan penyakitnya, sebab permintaan ampunan dosa ibunya. Kemudian bersifat tawadhu, mencintai Rasul, dan taat kepada Allah SWT dan ibunya. Dan juga diangkat derajatnya hingga ucapannya diijabah dan dimintakan banyak doa oleh orang. Baik, saya akan membacakan fenomena yang bertentangan di zaman sekarang ini. Pertama, maraknya kasus anak-anak yang tidak menghargai orang tuanya, tidak berbakti atau durhaka, seperti ketika berbicara adanya kasar, dia tidak mengangkat suara, membantah, menuntut orang tua. Lalu ada kasus
berarti seorang anak yang tega membunuh orang tuanya lantaran tuntutan pendidikan yang membebani anak tersebut. Oh, itu saja Bu. Ya bagus sekali jawabannya, kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan untuk Mbak dan Mbak. Baik Bu. Di sini kami ingin menyampaikan jawaban kami. Dan soal yang pertama yaitu hikmah apa saja yang dapat diambil dari kisah Uwais Al-Qarni. Di sini kami mendapatkan yang pertama hikmahnya yaitu Uwais Al-Qarni adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Yang kedua, Uwais Al-Qarni hidup sederhana dan memiliki hati yang tulus dan ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga, Uwais sangat yakin akan kuasa doa. Kisahnya menunjukkan pentingnya berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Yang keempat, Uwais selalu taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kelima, Uwais menghadapi segala cobaan dengan sabar dan ikhlas. Tadi contohnya kan Uwais memiliki penyakit kusta. Yang keenam, Uwais menunjukkan betapa besar kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Baik, selanjutnya itu contoh fenomena saat ini yang bertentangan dengan sifat Uwais Al-Qarni. Contohnya kurangnya kepedulian terhadap orang tua. Contohnya mengabaikan mereka di panti jompo. Wah, ini jawabannya ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita tadi kan sudah belajar terkait dengan kisah teladan Uwais Al-Qarni. Selanjutnya, Ibu punya pertanyaan. Ada yang bisa menyebutkan kembali sifat teladan apa saja yang dimiliki Uwais Al-Qarni? Ya, silakan Devi Rosalina. Berbakti kepada ibunya. Ya, bagus sekali ya Devi jawabannya. Selain itu ada yang ingin menyebutkan sifat teladan apa saja yang dimiliki Uwais Al-Qarni? Sifat tawadu Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Nata, ada tambahan? Sabar dalam menghadapi ujian, Bu. Jangan memberikan penyakit tadi, Bu. Bagus sekali jawabannya Nata. Misbah, ada tambahan? Tidak ada Bu. Oke. Tadi kan sudah disebutkan salah satunya sifat teladan Uwais itu adalah sederhana. Ada yang tahu kenapa Uwais Al-Qarni itu lebih memilih sifat sederhana daripada mencari kemuliaan? Padahal kan beliau sudah menjalani tadi ini. Misalnya ada yang tahu? Yang Bu. Silakan, silakan. Karena dia lebih memilih untuk menjaga ibunya, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya Melka. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, apa namanya? Nikah Bu. Silakan. Silakan. Jadi kesimpulannya hari ini ialah Uwais Al-Qarni berasal dari Yaman, daerah Tarakan, dan dia ialah dari kabilah Murad. Terus di antara sifat teladan Uwais ini yang dapat kita teladani ialah yang pertama berbakti kepada orang tuanya, bersifat sederhana, sabar, tawadu, dan taat kepada Allah juga Rasulnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan